Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika seseorang diuji imannya oleh Tuhan, selalu saja ada badai, bahkan kadang-kadang tidak berhenti badai itu. Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang ada di sana? Saya harap semua kita dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Camilan ya. Baca, pahami, dan lakukan. Saudara, hari ini camilan saya ditemani dengan buah-buahan yang segar ya, buah naga maksudnya ya. Nah, kemudian ada juga minuman ya, minuman segar yang terdiri dari jahe, serai, dan madu murni. Saudara, madu murni ini adalah madu asli ya, tidak ada campuran sehingga kualitasnya adalah kualitas yang terbaik. Menurut pakar kesehatan bahwa madu asli katanya manfaatnya itu sangat besar ya. Bahkan dalam Alkitab tercatat bahwa Yonatan, anaknya Saul, matanya menjadi terang setelah mencicipi sedikit madu. Murni itu biasanya dikaitkan dengan kualitas yang baik, kemudian juga menentukan harga ya. Artinya murni itu lebih mahal dari yang biasanya kalau ada campuran. Saudara, bicara tentang murni juga saya diingatkan dengan emas murni ya. Kalau emas murni itu artinya kualitasnya bagus. Tidak ada campuran perak, tidak ada campuran tembaga maksud saya di sini ya. Semuanya itu adalah asli, benar-benar dari emas yang dilebur menjadi satu dan menjadi emas murni. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya dengan suami Cak Aji punya kesempatan untuk melihat bagaimana emas murni dihasilkan, dilebur ya. Kumpulan emas, perhiasan emas kemudian dilebur dengan proses yang cukup panas untuk menghasilkan emas yang murni. Jadi kami diberi kesempatan oleh pemiliknya untuk melihat peleburan emas ini di kota Sidoarjo kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Mari kita lihat bagaimana proses pemurnian emas itu. Sudah ada di sini di toko emas Meru dan saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara bagaimana proses pemurnian emas. Yuk ikuti saya. Ini ada beberapa emas ya. Ini ada banyak emas ini. Nah, sekalipun perhiasan ini tampak bagus, tetapi nggak murni. Ada banyak campurannya. Jadi jangan terlalu bangga kalau pakai perhiasan karena nggak murni. Nah, bagaimana cara pemurniannya? Nanti semua emas ini akan dilebur ya. Saya akan tunjukkan prosesnya ketika melebur emas ini. Emas-emas yang sudah dilebur tadi sekarang bentuknya sudah berubah. Ketika dipanaskan, dia akan mencair dan dicetak menjadi seperti ini. Ya, tapi ini masih belum murni. Ini masih kotor karena bentuknya belum indah.
Tetapi ketika ini nanti dimurnikan lagi, ya bagaimana nanti cara pemurniannya juga akan saya tunjukkan ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. Kita sudah sampai pada bagian akhir dari proses pemurnian dan sekarang kita sudah mendapatkan bentuknya emas yang murni. Mau tahu? Nih ya. Oh, banyak sekali dan lihat warnanya. Berbeda sekali dengan yang tadi. Ini sudah sangat cemerlang, bentuknya indah dan kalau sudah seperti ini harganya mahal. Ya, saudara, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana proses pemurnian emas itu. Emas yang perhiasan itu dikumpulkan, kemudian disatukan dalam kuil, dipanasi api yang cukup tinggi. Setelah apinya cukup tinggi ya saudara, goyang-goyang ya, dileburkan semuanya, kemudian didinginkan kembali. Tapi tidak lama kemudian dilebur lagi, dipanaskan lagi dengan api yang tinggi, kemudian didiamkan lagi, lalu dipanaskan kembali. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Dia didiamkan sejenak, kemudian disiapkan untuk masuk dalam pemurnian proses terakhir, kemudian dicampur dengan campuran khusus dan akhirnya menghasilkan emas batangan yang sudah terlihat tadi. Saudaraku, bicara tentang kisah Ayub ini, Ayub katakan dalam kebenaran firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, ya di sini adalah Tuhan Allah. Dia tahu jalan hidup Ayub. Tidak ada satupun dalam kehidupan Ayub yang tidak diperhatikan dan diamati oleh Tuhan. Demikian juga di dalam hidup kita. Seandainya ia menguji aku, Allah, aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari bahwa dalam proses hidupnya yang tidak mudah itu, di mana dia kehilangan anak-anaknya, dia mengalami sakit penyakit, dia juga memiliki istri yang mulai meragukan Tuhannya, bahkan mengatakan kutuki saja Tuhan Allahmu itu. Saudara bayangkan bagaimana hidup Ayub. Dia memiliki pasangan yang seharusnya dia inginkan adalah mendukung dia. Tapi yang terjadi pasangannya tidak mendukungnya sama sekali, bahkan mentertawakan tentang imannya. Saudara, Ayub mengatakan bahwa proses ini adalah proses ujian imannya. Ketika seseorang diuji imannya oleh Tuhan, kadang-kadang kita bisa merasa, Tuhan, hidup saya ini kok kacau ya. Seperti diobok-obok, hidup saya itu seperti up and down ya. Selalu saja ada badai, bahkan kadang-kadang tidak berhenti badai itu dalam hidup saya. Tetapi saudara, ketika kita mengalami pengujian itu, sebenarnya Tuhan sedang mau menghasilkan sesuatu yang terbaik, kualitas yang terbaik di dalam hidup kita. Kualitas anak-anak Tuhan yang hidupnya, imannya sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita diproses Tuhan, benar, itu tidak nyaman, sakit saudara. Tetapi ada anugerah Tuhan dalam setiap proses yang kita alami. Ketika saudara mau angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk tolong kita. Ketika kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau berhenti, saudara masih bisa lanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan, satu langkah demi selangkah, karena Tuhan juga katakan, aku menyertaimu. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan mau kita muncul seperti emas, hidup berkualitas, hidup yang punya nilai yang tinggi oleh karena Tuhan yang kita percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hidup kami tidak mudah, tapi kami bersyukur Tuhan selalu beserta kami. Kalau kami diuji, itu artinya Tuhan mau supaya kami menghasilkan hidup yang benar-benar terpaut dengan Tuhan. Menghasilkan iman yang kuat, iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami untuk setia dalam setiap proses yang ada dan percaya bahwa ini pun akan berlalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Jika saudara diberkati, mari bagikan kepada yang lain supaya mereka juga mendapatkan berkat Tuhan dan mendapatkan kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan,
dan hidup dibaharui di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali dalam acara Camilan Kita. Dah.